pacar kamu pelit? Putusin atau lanjut? Sebuah renungan dan motivasi untuk membuat keputusan. Bagian 1 pendahuluan. Dilema antara cinta dan pelit. Hubungan asmara selalu penuh warna. Ada rasa manis, ada juga getir yang tak bisa dihindari. Setiap orang yang jatuh cinta berharap bahwa hubungan yang dibangun akan dipenuhi kebahagiaan, dukungan, serta kerjasama untuk tumbuh bersama. Namun, kenyataan tidak selalu semanis harapan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam hubungan adalah soal sifat pelit dari pasangan. Di awal hubungan, mungkin semua terasa indah. Dia perhatian, manis, bahkan rela meluangkan waktu hanya untuk menemani. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai sadar ada hal kecil yang mengganjal. Ketika makan bareng, dia selalu hitung-hitungan sampai ke receh. Ketika pergi nonton bioskop, dia rela berdebat hanya karena popcorn terlalu mahal. Bahkan saat kamu ulang tahun, hadiah yang kamu terima begitu sederhana, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia terlalu sayang mengeluarkan uang. Lalu muncul pertanyaan di hati, apakah aku bisa bahagia dengan orang yang pelit? Haruskah aku bertahan atau justru lebih baik melepaskan? Pertanyaan ini wajar, karena sifat pelit memang bisa membuat hubungan terasa kering. Cinta bukan hanya tentang uang, tapi uang adalah salah satu alat untuk menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan terhadap pasangan. Tapi di sisi lain, jangan terburu-buru menganggap semua orang pelit itu buruk. Bisa jadi dia hanya hemat, atau punya alasan tertentu kenapa begitu menjaga uangnya. Bisa jadi dia pernah terlilit hutang, punya trauma finansial, atau sedang menabung untuk masa depan. Disinilah dilema muncul. Apakah sifat pelit itu bisa ditoleransi, atau justru akan jadi racun dalam hubungan jangka panjang? Untuk bisa menjawabnya, kamu perlu memahami dulu apa bedanya hemat dengan pelit. Karena dua kata ini sering dianggap sama, padahal artinya sangat berbeda. Orang hemat bisa membuat hidupmu lebih teratur, tapi orang pelit bisa membuat hidupmu terasa terkekang. Bayangkan kamu berada dalam hubungan jangka panjang. Kalian menikah, punya anak, dan membangun rumah tangga. Kalau pasanganmu punya sifat hemat, maka dia akan pandai mengatur keuangan. Tidak boros, tapi tetap tahu kapan harus membelanjakan uang untuk hal-hal yang penting, termasuk membahagiakan keluarga. Namun jika pasanganmu benar-benar pelit, maka kamu akan sering merasa tidak dihargai. Bahkan kebutuhan dasar bisa diperdebatkan. Disinilah muncul keharusan untuk merenung. Apakah sifat pelit pasanganmu masih bisa ditoleransi atau sudah sampai tahap mengorbankan kebahagiaanmu? Kenapa sifat pelit bisa jadi masalah? Bedakan hemat dan pelit. Banyak orang salah kaprah dengan istilah hemat dan pelit. Padahal keduanya bagaikan siang dan malam. Orang hemat tahu kapan harus menyimpan, kapan harus mengeluarkan. Mereka punya kesadaran bahwa uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Mereka tidak boros, tapi juga tidak kikir. Orang pelit di sisi lain punya pola pikir berbeda. Mereka memegang uang bukan sebagai alat, tapi sebagai sesuatu yang tidak boleh keluar sama sekali. Bagi mereka, setiap rupiah yang dikeluarkan adalah kerugian, meskipun uang itu digunakan untuk sesuatu yang penting. Akibatnya, pasangan sering merasa tidak dihargai, bahkan hubungan terasa seperti perhitungan bisnis. Contoh sederhana, hemat. Pacarmu mengajak makan di tempat sederhana, bukan karena pelit, tapi karena dia tahu kualitas makanannya bagus dan harganya wajar. Pelit. Pacarmu menolak traktir makan meskipun kamu ulang tahun dengan alasan sayang uang. Perbedaan tipis tapi dampaknya besar. Hubungan yang sehat butuh keseimbangan antara cinta, komunikasi, dan pengorbanan. Kalau pasangan terlalu pelit, rasa cinta bisa tergerus oleh rasa kecewa. Masalahnya, pelit bukan hanya soal uang. Pelit bisa merembet ke hal lain, pelit waktu, pelit perhatian, pelit kasih sayang. Dan ketika seseorang terbiasa pelit, maka pola pikir itu akan terbawa dalam berbagai aspek hubungan. Bagian 3, dampak jangka panjang pacar pelit. Jika kamu memilih untuk melanjutkan hubungan dengan pacar yang pelit, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dampak jangka panjang bisa sangat terasa. 1. Rasa tidak dihargai. Kamu akan sering merasa cintamu tidak dianggap penting, karena setiap momen istimewa terasa ditahan. 2. Konflik keuangan. Uang memang bukan segalanya, tapi dalam hubungan jangka panjang, uang adalah salah satu fondasi. Pasangan pelit bisa membuat keputusan finansial keluarga jadi tidak adil. 3. Kurangnya keintiman emosional. Sifat pelit seringkali bukan hanya soal uang, tapi juga cerminan sikap yang kaku. Hubungan bisa terasa dingin, tidak romantis. 4. Potensi frustrasi. Lama-lama, kamu bisa lelah.
Setiap kali ada kebutuhan selalu diperdebatkan. Jika kamu membayangkan menikah dengan orang pelit, kamu harus sadar bahwa masalah ini tidak akan hilang begitu saja. Justru bisa makin parah seiring bertambahnya tanggung jawab. Bagian 4. Pertimbangan sebelum memutuskan. Namun, jangan gegabah. Sebelum memutuskan untuk putus atau lanjut, ada beberapa pertimbangan penting. Apakah dia benar-benar pelit atau hanya hemat? Apakah dia punya alasan jelas untuk sikapnya? Misalnya trauma hutang atau sedang menabung serius. Apakah dia terbuka untuk diajak bicara soal ini? Jika iya, mungkin masih ada harapan. Apakah kamu bisa menerima sifat ini seumur hidup? Pertimbangan ini penting karena tidak ada pasangan yang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Pertanyaannya, apakah sifat pelitnya masih bisa ditoleransi atau sudah menggerogoti kebahagiaanmu? Bagian 5. Tanda-tanda harus diputuskan. Ada beberapa tanda jelas bahwa kamu sebaiknya berhenti melanjutkan hubungan. 1. Dia selalu menolak mengeluarkan uang bahkan untuk kebutuhan dasar. 2. Dia membuatmu merasa bersalah setiap kali meminta sesuatu. 3. Dia tidak mau berubah meskipun sudah diajak bicara baik-baik. 4. Kamu lebih sering menangis daripada bahagia. Kamu mulai merasa kehilangan harga diri karena selalu dipandang sebagai beban. Jika tanda-tanda ini ada, mungkin saatnya kamu memilih untuk pergi. Bagian 6. Tanda-tanda masih bisa diteruskan. Namun, ada juga kondisi di mana hubungan masih bisa diselamatkan. 1. Dia sebenarnya bertanggung jawab, hanya memang sangat berhati-hati dengan uang. Dia mau mendengar saat kamu bicara soal perasaanmu. 3. Dia punya alasan jelas, misalnya sedang menabung untuk masa depan bersama. Dia menunjukkan cinta dengan cara lain, perhatian, dukungan moral, kesetiaan. 5. Kamu masih merasa lebih banyak bahagia daripada sedih bersamanya. Jika situasinya seperti ini, mungkin kamu bisa bertahan. Dengan catatan komunikasi harus terus dibangun. Bagian 7. Refleksi diri. Sebelum menilai pasangan, penting juga untuk menilai diri sendiri. Apakah kamu orang yang boros? Apakah kamu sering menuntut hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok? Kadang, kita merasa pasangan pelit, padahal sebenarnya kita yang terlalu konsumtif. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Jangan hanya menuntut, tapi juga belajar memahami. Tanyakan pada dirimu, apakah aku bisa menerima dia apa adanya? Apakah aku bisa hidup sederhana bersamanya? Apakah aku rela kalau sifat ini tidak pernah berubah? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan keputusanmu. Bagian 8. Motivasi untuk berani memilih. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Kamu berhak memilih untuk bertahan atau memilih untuk pergi. Jangan takut dianggap egois jika memutuskan berpisah. Jangan pula merasa bodoh jika memutuskan bertahan. Yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesehatan mentalmu sendiri. Pacar pelit bukan berarti pacar jahat. Tapi jika sifatnya sudah merusak harga dirimu, maka melepaskan adalah pilihan yang bijak. Ingat, cinta bukan hanya tentang bertahan. Cinta adalah tentang tumbuh bersama. Kamu berhak dihargai, bukan sekadar dipertahankan. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang membuatmu merasa kecil. Jangan takut sendiri, karena sendiri lebih baik daripada bersama orang yang salah. Dan jangan takut kehilangan, karena kadang kehilangan adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Jika kamu memilih bertahan, jadilah kuat. Bangun komunikasi, ajak dia berubah. Tunjukkan bahwa cinta butuh keseimbangan. Tapi jika kamu memilih pergi, jangan menoleh ke belakang. Percayalah, kamu akan menemukan seseorang yang tahu caranya menghargaimu. Penutup pacar pelit adalah ujian dalam sebuah hubungan. Tidak semua orang bisa menghadapi, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Keputusan ada di tanganmu. Apapun pilihanmu, putus atau lanjut, lakukan dengan hati yang mantap. Jangan karena gengsi, jangan karena takut sendirian, tapi karena kamu tahu apa yang terbaik untuk masa depanmu. Kamu pantas bahagia.